Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini Jumat 2 April kita bersama-sama boleh merayakan ibadah Jumat Agung. Kita semua bisa hidup karena ada satu pengorbanan dari kasih Kristus yang sungguh luar biasa. Pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya yang sudah tercurah, tubuhnya yang terpecah. Itu semua untuk kita semua manusia yang berdosa. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan, menyatukan hati, merendahkan diri. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Yesus, Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi
menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Di tengah pandemi ini kami boleh beribadah Jumat Agung di tahun 2021 ini Tuhan. Sungguh adalah anugerah daripadamu semata-mata. Kalau kami ingat 1 tahun yang lalu kami juga merayakannya dalam keadaan yang terbatas seperti ini Tuhan. Di tengah pandemi Engkau telah menolong kami selama 1 tahun ini Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Shalom dimanapun mereka berada di rumah masing-masing, supaya hadirat-Mu turun ke atas rumah kami masing-masing, ke atas hati kami masing-masing, supaya kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, memperingati hari Jumat Agung, hari kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib, pengorbanan-Mu untuk kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus membuka hati kami, memberikan pada kami hati yang lunak, dan supaya kami boleh memahami betapa besarnya, betapa panjang, lebar, dan tingginya kasih-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan di kayu salib untuk kami Bapa. Kami berdoa untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, semua yang melayani musik, yang melayani pujian, yang melayani dalam live streaming, dalam studio rekaman, yang melayani di dalam persiapan, dan semua yang melayani dalam firman Tuhan juga Engkau mengurapi, Engkau memberkati dan mempersiapkan kami semua. Semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau mengurapi dan mempersiapkan kami semua, supaya kami boleh merasakan berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati, yes, dan kekuatanku. Mari bersorak, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya.
suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Segala pujian kami tujukan kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang agung. Amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, yes, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesus Sang Raja. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersarah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami menang. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, mujizat yang paling besar, kasih Yesus Engkau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami boleh mengalami hidup yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan, amin. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mengenang kemuliaan salib Kristus. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, telah terjadi pergumulan pada pengadilan-pengadilan yang ada pada waktu itu. Dalam keadaan terbelenggu, petugas keamanan pada saat itu membawa Yesus kepada Hanas, mertua Kayafas yang imam besar yang bertugas. Dan Hanas dibawa kepada imam besar Kayafas. Di sana telah berkumpul para ahli Taurat dan tua-tua. Saksi-saksi tidak ada kesepakatan untuk membenarkan tuduhan-tuduhan kepadanya. Atas pengakuannya sendiri bahwa dialah Mesias, anak Allah yang terpuji, mereka menjatuhkan hukuman mati. Disinilah petugas-petugas keamanan menanggalkan pakaiannya dan menggantikan dengan jubah ungu. Mahkota duri ditaruh di kepalanya.
sebatang buluh sebagai tongkatnya. Mereka berlutut dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, memukul kepalanya dengan tongkat buluh itu, dan bahkan meninjunya. Sementara mukanya ditutup, "Hai Nabi, cobalah terka," kata mereka. Sesudah puas mengolok-ngolok, mereka mengenakan kembali pakaiannya sendiri dan membawa dia keluar. Pada malam itu juga Petrus yang besar mulut menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Agar keputusan mereka dapat menjadi sah dan dapat dilaksanakan, imam-imam tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan anggota seluruh mahkamah agama bulat mufakat menyerahkan Yesus kepada Pilatus dengan menyesatkan rakyat dengan melarang orang membayar pajak dan menyatakan bahwa dialah Kristus, yaitu Raja. Sebenarnya mereka iri hati dan dengki terhadap kemasyhuran Tuhan Yesus. Pilatus merasa heran, Yesus tidak menjawab segala tuduhan-tuduhan palsu. Meskipun Pilatus tidak mendapatkan bukti untuk menghukum Yesus, bahkan merasa puas dalam percakapan pribadi dengan Tuhan Yesus, Pilatus mengirim Yesus ke Herodes, bupati Galilea pada saat itu. Herodes yang bergirang dan mengira akan mendapat kesempatan melihat mujizat oleh Tuhan Yesus menjadi kecewa, bahkan bersama dengan petugas keamanannya mengolok-ngolok dia dan mengenakan jubah kebesarannya kepadanya. Yesus tidak menghiraukan dan tidak menjawab apa-apa sampai ia dikirim kembali kepada Pilatus. Di hadapan Pilatus, Pilatus tidak berhasil membebaskan Yesus, bahkan tidak berhasil untuk menawarkan Barabas untuk menggantikan Yesus. Rakyat banyak memilih Barabas. Impian istrinya tidak dapat mencegah. Pilatus dalam keadaan terjepit di tengah-tengah ancaman bahwa ia akan diadukan kepada Kaisar Romawi. Akhirnya Pilatus menyesah Yesus, menyerahkan Yesus kepada mereka. Waktu itu sudah jam 12 malam. Keesokan harinya mulailah suatu arakan menuju Golgota. Dengan penderitaan dan kelelahannya, Yesus memikul salibnya sendiri. Di tengah-tengah jalan, Simon dari Kirene yang baru kembali dari luar kota dipaksa berbalik memikul salib mengikut Yesus. Wanita-wanita menangisi dan meratapi dia, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bersama-sama dengan Yesus digiring juga 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Lebih kurang jam 9 pagi mereka tiba di Golgota. Ketika mereka akan memakukan tangan dan kakinya, mereka memberi anggur bercampur empedu untuk menahan sakit. Tawaran ini ditolak. Perkataan yang pertama yang keluar dari mulutnya sementara terpaku di salib. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus telah, masih, dan akan terus mendoakan kita yang telah berulang kali menolak Dia dan mengolok Dia. Dia tidak dendam, kasih-Nya ajaib, jubahnya dibagi-bagi di antara serdadu-serdadu. Tulisan, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi," terpancang di atas kepalanya di dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Mereka telah pernah mendengar khotbahnya yang terus terang dan kasih-Nya kepada umat manusia yang lelah dan terlantar sesat tak bergembala. Ya, mereka yang mungkin pernah melihat dan menerima kesembuhan, kelepasan, makanan, sekarang mengejek, mengolok-olok, menghujat. Bahkan seorang penjahat dari antara 2 penjahat yang disalibkan bersama-sama dia menghujat dia. Tetapi kepada yang seorang lagi yang memohon kemurahan Allah, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Menjelang tengah hari, Yesus melihat ibunya berdiri dekat salib bersama-sama dengan ibu-ibu yang lain dan juga Yohanes. Ia masih sempat mengatur hari depan ibunya dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kepada Yohanes ia berkata, "Inilah ibumu." Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Di situ ada tempat penuh anggur asam, bunga karang yang telah dicelupkan ke anggur asam,
diberikan ke mulutnya dengan sebatang hisop. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Ia pergi ke Firdaus, tapi di bumi terjadi hal yang dahsyat dan heran. Tapi bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Gempa bumi menggoncangkan, bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus bangkit. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut dan berkata, "Sungguh ini adalah Anak Allah." Prajurit-prajurit hendak mempercepat kematian mereka yang tersalib hanya sampai mematahkan kaki kedua pejabat. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan ia melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, segera mengalir keluar darah dan air. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus yang sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ia orang yang baik, benar dan tidak menyetujui tindakan Mahkamah Agung, di mana dia adalah salah satu anggotanya. Dengan izin Pilatus, Yusuf dan Nikodemus yang telah menyediakan minyak mur dan gaharu, mengambil mayat Yesus, mengampaninya dengan kain lenan, membubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat di suatu taman, di dalam kuburan yang baru dan digali dari bukit batu, yang di dalamnya belum pernah ada dimakamkan seseorang, sebab batu besar digulingkan menutup kuburan tersebut. Ibu-ibu yang datang bersama-sama Yesus dari Galilea itu serta dengan mereka melihat kubur itu dan mereka bagaimana mayatnya dibaringkan. Mereka pulang menyediakan rempah-rempah, minyak mur, semuanya ini telah dibuat untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mempelajari firman-Mu bersama-sama. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi dan memakai kami semua yang ada di sini, membuka hati dan telinga kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami. Segala kuasa apapun juga ingin merebut berkat dari kami tolak, kami patahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam ruangan ini Tuhan, dalam ruangan kami masing-masing. Urapi semua yang hadir, urapi hamba-Mu yang terbatas, dan biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja dan mengajar kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita kembali merayakan, memperingati hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Di tengah pandemi yang terbatas ini, kita kembali merayakan hari Jumat Agung ini. Walaupun masih di tengah pandemi, kita ingat 1 tahun yang lalu juga kita memperingati hari Jumat Agung ini dengan keadaan yang terbatas secara online. Tetapi kita bersyukur Tuhan telah memelihara kita sampai setahun ini. Masa COVID ini adalah masa yang merupakan ujian yang khusus untuk kita. Mungkin ujiannya bukan sesuatu yang seperti aniaya dan sebagainya, tetapi ujian berupa kesabaran untuk menunggu. Ujian waktu, kesabaran kita menunggu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara semua sudah menunggu di rumah masing-masing selama setahun, belum bisa beribadah dengan bebas di gereja. Anak-anak menunggu 1 tahun di rumah masing-masing, belum bisa kuliah atau sekolah dengan bebas. Kita diuji untuk kita boleh sabar menunggu.
apakah kita bisa melewati ujian khusus ini. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Pada hari Jumat Agung ini kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Buat orang lain mungkin suatu kebodohan, mereka tidak percaya, mereka meremehkan. Tetapi dikatakan bahwa bagi yang percaya, salib itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita, memberikan pada kita keselamatan, membawa berkat berganda untuk semua orang. Keselamatan kita dapatkan melalui salib Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diangkat menjadi anak Allah, kita diberikan warga negara kerajaan sorga, kita diberikan hidup yang kekal di sorga. Ketika Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita, dosa-dosa kita diampuni dan kita menerima kelepasan dari dosa, kita diperdamaikan dengan Allah. Yesaya 53 ayat 5 kita baca bersama-sama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus disalib, ketika dia menderita, sesungguhnya dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, karena segala dosa kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan bahkan oleh luka-lukanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita telah mendengar tadi cerita mengenai salib Kristus, mengenai kisah penyaliban Kristus yang tadi dibacakan. Kita sudah mendengarnya berulang-ulang. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa. Lalu setelah itu Yudas datang, mencium dia dan mengkhianati dia. Mungkin ada saudara-saudara di sini yang merasa dikhianati oleh orang lain, dibenci oleh orang lain. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas, yang sebenarnya orang kepercayaannya yang menjadi bendahara, pemegang kas. Tapi Yudas ini yang mengkhianati Yesus dengan ciuman. Dan ketika Tuhan Yesus dihadang oleh para pasukan dari Bait Allah untuk ditangkap, Tuhan Yesus berkata, apakah engkau tidak tahu bahwa aku bisa berkata satu kata saja, dan Allah Bapa di surga akan mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk menjaga aku. Kalau dihitung-hitung 12 pasukan malaikat itu kira-kira 100.000 jumlahnya. 100.000 malaikat, bayangkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Dia tidak menggunakan kekuatan yang dia miliki, karena dia
memiliki tujuan di dalam dunia ini, yaitu untuk mati menebus segala dosa kita. Bahkan ketika itu Petrus dengan semangat yang menyala-nyala, dia menghunus pedang dan memotong telinga dari Malkus, hamba dari Bait Allah. Lalu Tuhan Yesus masih memasangkan telinganya kepada Malkus sehingga telinganya bisa sembuh. Di dalam kesulitannya di Taman Getsemani, dia masih penuh dengan perhatian untuk menolong orang lain. Tuhan Yesus berkhotbah mengajar, kasihilah musuhmu. Dan dia praktekkan itu. Ketika musuhnya datang untuk menangkap dia, dan Petrus menebas telinganya, dia menyembuhkannya, menyambungkan telinganya kembali. Apakah mungkin kita seperti Petrus yang begitu semangat untuk melayani Tuhan, sehingga kadang-kadang kita sampai melanggar firman Tuhan? Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Tapi Petrus menebas telinga dari Malkus. Lalu Tuhan Yesus diikat dan dibawa ke Hanas, mertua Kayafas, dan imam besar Kayafas. Ini adalah orang-orang yang berpangkat tinggi, yang dengan kedudukannya yang besar, dia bisa mengarahkan masa untuk menghukum Tuhan Yesus. Apakah kita ada di antara kita yang mungkin seperti imam besar atau Hanas yang punya kedudukan yang tinggi, yang punya jabatan kekuasaan yang tinggi, yang bisa melakukan apa saja untuk menyelamatkan Tuhan Yesus, tapi tidak melakukannya? Lalu sewaktu di rumah imam besar, Petrus mengikuti terus. Dan akhirnya singkat cerita Petrus menyangkal 3 kali karena nyawanya terancam. Petrus akhirnya terpaksa menyangkal Tuhan 3 kali. Apakah kita di sini ada yang karena nyawanya terancam terpaksa menyangkal Tuhan Yesus? Cari selamat daripada mati, lebih baik menyangkal Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus dan dibawa ke Herodes, orang-orang yang berkedudukan besar dan berkuasa, yang harusnya mereka sanggup melepaskan Tuhan Yesus. Tapi karena mereka takut kehilangan jabatan, kehilangan kekuasaan, mereka membiarkan Tuhan Yesus dihukum. Adakah kita di sini juga yang karena jabatan kita, karena kekuasaan kita, karena pangkat kita, karena kedudukan kita, kita meninggalkan Tuhan, kita menyangkal Tuhan, kita membiarkan Tuhan disiksa dan dibunuh? Seperti Pilatus, Herodes, mereka sebenarnya sanggup untuk menyelamatkan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak melakukannya. Atau kita seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, yang setelah ceritanya semua berakhir, sudah tamat, Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan Yesus sudah diturunkan dari kayu salib, baru mereka muncul. Karena mereka takut kedudukannya terancam. Mereka malu mengaku Tuhan sewaktu Tuhan Yesus masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal, ketika sudah wafat, ketika sudah tidak berisiko lagi, baru mereka muncul dan mereka menyatakan diri sebagai murid Tuhan, dan mereka meminta mayatnya dan mengurapinya dengan rempah-rempah.
Apakah kita murid Tuhan yang seperti itu? Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus tidak pernah kelihatan di gereja, tidak pernah terlihat di dalam kegiatan-kegiatan, tidak pernah terlihat di dalam ibadah-ibadah. Seolah ada tetapi tidak ada, seolah tidak ada tetapi ada, seperti bayangan. Ketika semuanya sudah berlalu, baru tiba-tiba muncullah Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus dan berkata, aku juga murid Tuhan. Apakah kita murid Tuhan yang seperti itu? Yang seolah ada tetapi tidak ada, seolah tidak ada tetapi ada. Dibilang tidak ada, namanya tercatat. Dibilang namanya tercatat, orangnya tidak ada. Atau kita seperti murid-murid yang lain yang mengaku sebagai murid Tuhan, 3,5 tahun mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus berjalan sendirian memikul salibnya ke Bukit Golgota, mereka tidak berani mengaku dan mereka berdiri dari jauh. Mereka mengikuti dari jauh, diam-diam. Apakah kita seperti murid yang seperti itu? Berdiri diam-diam dari jauh, membiarkan yang lain bekerja, yang lain melayani, yang lain beribadah. Kita di rumah saja, kita bahkan seolah murid tetapi bukan murid. Seperti bayangan. Atau mungkin bahkan kita seperti Barabas. Bahkan dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia bukan murid Tuhan Yesus, dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia tidak mengikut pada Tuhan Yesus, tetapi di dalam kisah ini Barabas yang paling beruntung. Ketika disuruh pilih, harus pilih mana, Barabas atau Yesus. Dua-duanya harus dihukum mati. Akhirnya dipilihlah Yesus untuk dihukum mati dan Barabas boleh bebas. Mungkin Barabas berpikir, siapa Yesus? Siapa yang membuat saya bebas? Saya tidak kenal dia, saya bukan pengikut dia, tapi saya mengambil keuntungan darinya. Apakah kita seperti Barabas? Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, tapi kita tidak kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menebus hidup kita, tapi kita tidak kenal dia. Kita bahkan tidak percaya kepada dia. Di dalam hari Jumat Agung ini, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita Yudas? Apakah kita Petrus? Apakah kita imam besar? Apakah kita Pilatus? Apakah kita Barabas? Apakah kita Yusuf dari Arimatea? Ataukah kita murid-murid yang lain yang seperti bayangan? Siapakah kita di sini masing-masing? Kita renungkan teladan kasih dan pengorbanan Kristus. Tangan yang memberkati terikat dengan keras, diseret dan dibawa ke rumah imam besar, dimasukkan ke dalam sumur yang gelap gulita, sendirian di dalam kegelapan. Bayangkan, Pencipta langit dan bumi, laut serta segala isinya, yang sewaktu kelahirannya pun dinyanyikan oleh puluhan ribu malaikat, sendirian di dalam gelap, tanpa ada yang menemaninya. Dengan terikat tangannya, dia menahan cemoohan. Bukan hanya cemoohan, dia menahan hinaan.
Tapi bukan hanya hinaan, dia menahan makian. Tapi tidak cukup makian, dia menahan tamparan. Tidak cukup tamparan, dia menahan pukulan. Dan tidak cukup pukulan, dia menahan siksaan. Cambuk berduri. Dan tidak cukup cambuk berduri, dia menahan mahkota duri di atas kepalanya. Padahal gelarnya adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada mahkota emas yang begitu mulia, yang terlalu hebat untuk ditaruh di atas kepala Tuhan Yesus. Tetapi manusia memberikan mahkota duri kepadanya. Dan bukan hanya diberikan mahkota duri, dia memikul salibnya sendiri sampai ke bukit Golgota, dibantu oleh seorang budak. Dia memikul salibnya ke bukit Golgota. Dan tidak hanya cukup di situ, jubahnya dirampas. Dia seolah mati dalam kehinaan, dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian, dipaku, disalibkan di tengah penyamun. Di dunia ini orang berlomba-lomba, kalau meninggal dibuatkan upacara yang luar biasa, diberikan karangan bunga sampai ratusan. Tetapi Tuhan Yesus ketika disalibkan tidak ada satupun juga karangan bunga. Ketika dia mati tidak ada satupun juga yang memperhatikan. Bahkan dia disalibkan di tengah penyamun, bukan sesuatu yang mulia, tapi bersama-sama dengan penjahat-penjahat. Tidak cukup di sana, tidak cukup sampai di situ, bahkan sampai penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia pun, yang sudah kakinya tinggal satu langkah lagi masuk ke lubang kubur, masih sempat mengolok kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia dengan penuh kasih menjalaninya, karena dia tahu tujuan hidupnya, yaitu untuk mati menebus segala dosa kita di atas kayu salib. Mungkin kita hidup menderita, mungkin hidup kita berat, mungkin pelayanan kita berat, mungkin tugas kita berat. Tapi apakah kita pernah memikul salib sendiri seperti Tuhan Yesus memikul salib? Pelayanan kita, pekerjaan kita, tugas kita tidaklah seberat salib Kristus yang dipikul oleh Tuhan Yesus sampai ke bukit Golgota. Dan ketika dia sudah meninggal di atas kayu salib, bahkan tidak cukup di sana, dia ditombak, dikuburkan, bukan di kuburan yang bagus, tapi bersama-sama dengan orang fasik, dikuburkan buru-buru. Tapi dia menjalani semuanya itu, teladan kasih dan pengorbanan Kristus. Kita baca kitab Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ayat 5,
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Teladan kasih dan pengorbanan Kristus telah dinyatakannya kepada kita. Cemoohan, hinaan, makian, tamparan, pukulan, siksaan, mahkota duri, salib, olokan, tombak dijalaninya di dalam hidupnya sewaktu dia mati di kayu salib. Apakah kita sanggup mengikuti teladannya? Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, hendaklah dia memikul salibnya dan mengikut aku. Penderitaannya menyatakan bahwa dia mengasihi kita dan membayar harga yang mahal untuk menebus dosa kita. Penderitaannya yang luar biasa itu menyatakan bahwa begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga dia rela menjalani semuanya itu untuk kita. Dan siksaannya yang luar biasa itu menyatakan bahwa betapa besarnya dosa kita, sehingga dia rela membayar harga yang mahal untuk menebus dosa kita. Dalam Petrus dikatakan bahwa kita telah ditebus dari hidup kita yang lama, dari segala dosa kita, bukan dengan harga yang murah, tetapi dengan harga yang mahal, dan bukan dengan harga sembarangan, tetapi dengan darahnya sendiri yang lebih mahal daripada emas dan perak. Penderitaannya juga menyatakan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ditebusnya. Penderitaannya menyatakan juga bahwa semua orang bisa datang kepadanya. Ada yang berkata banyak agama di dunia, dan banyak agama menyatakan mengajarkan hal yang baik, tetapi hanya Yesus, Guru dan Juru Selamat kita, hanya Dia yang mati bagi kita di atas kayu salib. Mungkin guru-guru yang lain boleh mengajar hal-hal yang baik, atau boleh mengajar tentang ini dan itu, tapi hanya satu guru, satu Juru Selamat, satu Tuhan yang mati bagi kita, yang rela mati bagi kita di atas kayu salib. Hanya satu salib. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia supaya kita dapat diselamatkan, melainkan hanya dengan nama Kristus. Di dalam kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan hidup baru dalam Kristus, lahir baru di dalam Roh Kudus. Kita memiliki urapan baru, yaitu urapan perjanjian baru. Tuhan Yesus Kristus, Dia memberikan pada kita Roh Kudus, memberikan pada kita hidup baru di dalam Tuhan, sehingga kita yang lama menjadi manusia baru di dalam Tuhan.
Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia membuka jalan buat kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Bapa. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu keselamatan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Ketika Dia mati di atas kayu salib, tirai bait Allah yang melambangkan batas antara manusia dan kekudusan Allah robek dari atas ke bawah. Dan Alkitab berkata tirai itu adalah lambang daripada tubuh Kristus yang dirobek, yang disiksa, yang dikorbankan di atas kayu salib. Ketika tubuh Kristus robek, tirai bait Allah juga robek. Artinya manusia boleh datang kepada Allah tanpa melewati imam-imam besar. Tuhan Yesus membuka jalan bagi kita, memberikan kepada kita hidup baru, memberikan kepada kita Roh Kudus di dalam hidup kita untuk menyertai kita. Ketika Dia mati di kayu salib, maka tirai itu robek dan Dia membuka jalan untuk kita di dalam kita berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah hal yang harus kita lalui juga di dalam hidup kita ini. Dalam Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Banyak orang tidak mengerti bahwa sesungguhnya apa yang dialami oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib harus kita alami juga secara rohani di dalam hidup kita ini. Yaitu kita, manusia lama, turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Daging kita menjadi robek. Dan ketika daging kita menjadi robek, hati kita dan roh kita bisa bersatu dengan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, maka Dia akan memberikan kepada kita buah-buah Roh Kudus dan karunia Roh Kudus di dalam hidup ini. Dan Tuhan Yesus, sumber segala berkat, keselamatan, kesembuhan, kelepasan, dan pertolongan, Dia akan menyatakan dirinya kepada kita ketika kita mengalami hal ini terjadi dalam hidup kita. Karena itu tidak heran banyak orang yang mengaku Kristen, banyak orang yang mengaku anak Tuhan, banyak orang yang mengaku murid Tuhan, tapi tidak mengalami apa yang Tuhan Yesus alami, tidak mengalami berkat keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan, tidak mengalami buah-buah Roh Kudus yang Tuhan janjikan, tidak mengalami karunia Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Karena apa? Karena manusia lamanya belum mati
dan turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekarang aku tahu, biarlah manusia lamaku turut disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga tubuh dosaku hilang kuasanya, agar jangan aku menghambakan diri lagi kepada dosa. Maka apa yang terjadi? Tirai itu akan robek di dalam hidup kita, dan kita akan bisa berdoa kepada Tuhan dengan leluasa. Kita akan bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita, mengalami buah-buah Roh Kudus di dalam hidup kita, mengalami karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidup kita. Roma 6 ayat 11 dan 12 saya baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tirai, yaitu tubuh Kristus, dirobek di atas kayu salib. Demikian juga tirai yang membatasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mati bagi dosa, tersalib bersama-sama dengan Kristus, dikatakan demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ini adalah janji Tuhan kepada kita. Di atas kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Penebusannya, menebus segala dosa kita, sudah selesai di atas kayu salib. Apa yang sudah selesai? Sudah selesai juga rencana Tuhan untuk manusia, untuk menang terhadap dosa. Apa yang sudah selesai? Ketika manusia memandang bahwa dia turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus, maka tubuh dosanya akan hilang kuasanya, dan kita akan mengalami kemenangan terhadap dosa, terhadap hidup yang lama, dan kita akan mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan, lahir menjadi seorang yang baru. Dan ketika kita menjadi orang yang baru, kita akan mengalami bahwa batas yang memisahkan kita dengan Tuhan dirobek, sehingga kita boleh berdoa dengan leluasa kepada Tuhan, dan Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa dalam hidup kita, memberikan kepada kita buah-buah Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus, dan kita boleh mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, kemenangan yang sempurna. Jangan sampai kita seperti Barabas. Kita hanya mengenal Tuhan namanya saja. Kita hanya mengenal Tuhan dengar saja. Kita sudah menikmati berkat jasmani dari Tuhan. Barabas dibebaskan, tapi apakah dia mendapat keselamatan rohani dari Tuhan Yesus? Jangan sampai kita hanya mendapatkan berkat jasmani, tapi kita melewati berkat rohani daripada Tuhan. Jangan juga kita menjadi seperti Petrus yang untuk menyelamatkan nyawanya, dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Atau jangan juga kita seperti Pilatus dan Herodes yang untuk menyelamatkan jabatannya dan kekuasaannya, dia rela untuk membunuh dan menghukum
Tuhan Yesus. Atau jangan juga kita menjadi seperti Yusuf, Arimatea, dan Nikodemus, yang ketika semuanya sudah selesai, ketika sudah bubar, baru muncul dan berkata, apa yang dapat saya bantu? Atau jangan kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang lain, yang mengaku sebagai murid Tuhan, tapi tidak terlihat di mana orangnya, tidak kelihatan, tidak berperan, tidak mengambil bagian di dalam amanat agung daripada Tuhan Yesus. KTP Kristen tetapi tidak mempraktekkan kehidupan Kristen di dalam hidupnya, tidak menjadi saksi Tuhan, tidak menjadi saksi Kristus di dalam hidupnya. Apalagi jangan sampai kita menjadi seperti Yudas, yang bahkan rela meninggalkan Tuhan Yesus hanya untuk 30 keping perak. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena uang yang tidak seberapa. Tetapi pada hari ini, pada hari Jumat Agung ini, kita merenungkan kembali diri kita masing-masing. Siapakah kita di Bukit Golgota? Apakah kita Yudas? Apakah kita Petrus? Apakah kita Pilatus? Apakah kita imam besar? Apakah kita Barabas? Apakah kita Yusuf Arimatea? Atau apakah kita murid-murid yang lainnya? Di saat-saat terakhir di atas kayu salib, Tuhan Yesus diolok-olok oleh penjahat di sisinya. Tetapi seorang penjahat yang lain, dia berkata kepada Tuhan Yesus, mungkin di napas yang terakhirnya, dia berkata, Tuhan Yesus, aku tahu Engkau tidak bersalah, dan jangan lupakan aku ketika Engkau ada di dalam Firdaus. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga Engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Atau apakah kita adalah orang Kristen yang meneladani Tuhan Yesus, yang di saat-saat terburuk sekalipun, di saat-saat terakhir sekalipun, di saat-saat yang berat sekalipun, di saat-saat di mana nyawanya terancam sekalipun, hatinya masih penuh dengan belas kasihan dan masih sempat-sempatnya memikirkan orang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Kasih yang begitu besar yang tidak bisa kita pahami di dalam diri Tuhan Yesus. Bahkan di saat-saat terakhir ketika dia meregang nyawanya, dia masih mengingat penjahat di sisinya dan menyelamatkan orang itu. Hanya satu kalimat saja membuat orang itu diselamatkan. Kalau kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita, tidak perlu kita khotbah panjang-panjang, tidak perlu kita mengajar panjang lebar. Kadang-kadang hanya dengan satu kata saja kita bisa menyelamatkan orang di kiri dan kanan kita. Tuhan Yesus ketika tubuhnya tersalib di atas kayu salib, disiksa, berdarah, terpaku, menderita, tetapi dengan penuh kasih dia bisa masih sempat menyampaikan satu kata, dua kata kepada orang di sisinya, sehingga orang itu bisa diselamatkan. Apakah kita ketika kita menderita sedikit saja,
kita menutup diri kita untuk memikirkan orang lain. Teladanilah contoh yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Sampai saat terakhir sekalipun, di dalam segala kesulitan yang begitu besar sekalipun, kata-kata kasih yang dilontarkan keluar, dan bukan saja dilontarkan keluar, ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga orang-orang itu boleh diselamatkan. Siapakah kita di Bukit Golgota? Kita berdoa supaya kita di Bukit Golgota adalah manusia lama yang tersalib bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika kita tersalib bersama-sama dengan Kristus, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika manusia lama kita mati bersama-sama dengan Kristus, tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dan ketika tubuh dosa kita hilang kuasanya, kita menjadi manusia baru. Dan ketika kita menjadi manusia baru, hati kita terhubung dengan hadirat Tuhan. Roh yang kudus mengurapi kita, memenuhi kita dengan buah-buah roh dan karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidup kita. Ataukah kita masih menjadi orang Kristen yang masih hidup dalam hidup yang lama, yang masih hidup di dalam dosa, yang masih hidup dalam kekalahan, masih hidup di dalam kelemahan? Itu bukan rencana Tuhan untuk setiap anak Tuhan yang percaya. Tuhan Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Sudah genap, sudah selesai. Iblis telah dikalahkan. Hai maut, di manakah kuasamu? Dosa telah dikalahkan. Dosa telah diampuni. Manusia lama telah mati, bangkit menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Apakah kita sudah menerima berkat salib Kristus? Pada hari Jumat Agung ini, kita merenungkan diri kita masing-masing. Siapakah kita di Bukit Golgota? Apakah kita sudah menerima berkat salib Kristus? Hanya orang yang merasa tidak berdaya, lelah dan terlantar, sesat dan lemah, dia akan menghargai salib Kristus. Siapakah kita di Bukit Golgota? Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, Dia tahu tujuan hidupnya. Mati bagi kita di Bukit Golgota, menebus segala dosa kita. Apakah engkau tahu tujuan hidupmu? Saya undang pemain musik, singer, song leader. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang kurasa. Kalau bukan kasih. Tujuannya
akan hidupnya bagiku. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih, walau menderita, ya ingat pencuri yang di sisi Tuhan berkata dengan kasih-Nya dan membawanya ke Firdaus. Kalau bukan kasih, lautan kering, langit tak berbintang, burung takkan terbang. Kalau bukan kasih, surga tiada, tiada yang ku rasa. Kalau bukan kasih. Lagu ini berkata, dia tinggalkan sorga mulia, dia tahu tujuannya, dia serahkan hidupnya bagi kita semua. Apakah saudara-saudara, Bapak Ibu tahu tujuan hidup saudara? Ataukah Bapak Ibu saudara-saudara masih mencari-cari apa yang harus aku lakukan di dalam hidup ini? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Inilah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu. Inilah saatnya. Jadilah manusia lama yang tersalib bersama-sama dengan Kristus di Golgota. Dan ketika kita selesai di dalam ibadah pada hari Jumat Agung ini, kita menjadi manusia baru. Yang telah mengalami kematian daging, yang telah mengalami tirai robek di dalam hatinya, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan bebas, dan dia bisa menikmati berkat-berkat rohani yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan dia bisa mengalami karunia-karunia Roh Kudus di dalam hidupnya. Jadilah orang yang tersalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Golgota. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Tuhan kami merenungkan kembali pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kami merenungkan Tuhan, siapakah kami di bukit Golgota. Jangan biarkan kami tidak menikmati berkat salib Kristus. Kami telah merayakannya berulang kali, Jumat Agung. Mungkin berpuluh-puluh kali kami telah merayakannya. Tapi apakah kami mendapatkan rahasianya, mendapatkan kuasanya dari salib Kristus? Siapakah kami Tuhan di bukit Golgota? Kami ingin Tuhan menjadi manusia lama yang tersalib bersama-sama dengan Kristus. Mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Kristus, hidup baru bersama-sama dengan Kristus, menikmati persekutuan hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah batas yang menghalangi kami berdoa kepada Tuhan dirobek, dan biarlah batas yang menghalangi kami hidup kudus di dalam Tuhan dirobek. Dan biarlah batas yang menghalangi kami menerima buah-buah Roh Kudus dirobek. Biarlah batas yang menghalangi kami menerima karunia Roh Kudus dirobek pada hari ini. Dan ketika kami mengalami kematian jasmani, mengalami kematian tubuh, tersalib bersama-sama dengan Kristus, kami dapat berkata bersama-sama dengan Yesus, sudah selesai. Kemenangan yang sempurna di dalam Tuhan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas hidup yang lama, memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam kekalahan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kelemahan, padahal Engkau menjanjikan kemenangan yang sempurna. Engkau meremukkan kepala ular di atas kayu salib. Engkau sendiri telah memikul dosa-dosa kami di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu kami semua menerima kesembuhan daripada Tuhan. Jangan biarkan kami meninggalkan ibadah ini pada hari ini tanpa kami menerima berkat salib Kristus. Siapakah kami di bukit Golgota? Biarlah kami merenungkan firman ini, dan biarlah kami boleh memilih, apakah kami mau hidup dalam hidup yang lama, atau kami mau tersalib bersama-sama dengan Kristus dan menikmati hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat Shalom dimanapun Engkau berada, dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Hadirat Tuhan menjamah hati Bapak Ibu saudara-saudara semua. Kalau Engkau menyalibkan, melihat, memandang bahwa Engkau tersalib bersama-sama dengan Kristus, mati bersama-sama dengan Kristus, maka
hatimu akan terbuka terhadap hadirat Tuhan. Dan engkau akan mengalami hadirat Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu dimanapun engkau berada. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat Shalom dimanapun mereka berada. Berkati, jaga dan lindungi di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Saya berdoa untuk semua pelayan-pelayan, untuk semua pengurus komisi, untuk semua anak-anak sekolah minggu, untuk semua remaja pemuda, umum, kaum pria, kaum wanita, lansia, kebaktian Sunda, kebaktian di pos-pos dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan, hadirat-Mu Tuhan dinyatakan merata kepada mereka semua masing-masing. Dan kami boleh melihat kemenangan daripada Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh menerima berkat salib Kristus di dalam hidup kami. Kami berdoa, kalau ada di antara kami yang sakit, di antara jemaat Tuhan yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Karena Engkau berkata oleh bilur-bilur-Mu, kami sudah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Pada hari Jumat Agung ini juga kami berdoa bersama-sama untuk negara dan bangsa kami yang sedang berjuang keras untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Negara-negara yang lain di seluruh dunia, Amerika, Brasil, India, Rusia, Eropa dan sebagainya yang sedang berjuang keras mengatasi pandemi ini Tuhan. Kami berdoa supaya di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau membuka hati kami masing-masing, supaya kami boleh mendengar suara-Mu yang berkata, marilah, kembalilah anakku, aku menantikan engkau. Kembalilah kepada salib Kristus. Dan biarlah kami boleh mengandalkan salib Kristus di dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan supaya pandemi ini boleh berlalu. Segala kuman, virus, penyakit boleh dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan supaya segala sekolah, kampus, pekerjaan, ibadah, gereja, kebaktian-kebaktian, persekutuan-persekutuan boleh pulih kembali. Dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami di seluruh Indonesia, di pelosok, di pulau-pulau terpencil, di kota besar, kota kecil, dimanapun mereka berada. Tuhan menolong mereka satu demi satu. Hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada yang melayani-Mu Tuhan, Kau memberkati. Semua penduduk Indonesia Tuhan memberkati. Presiden, Menteri, Gubernur, Panglima, Camat, Bupati, Lurah, RT RW, dan semua yang lainnya Tuhan, Engkau memberikan hikmat untuk boleh mengatur dan menolong negara dan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Semua tenaga medis, dokter, perawat, pejabat-pejabat yang bertugas, petugas ambulan, petugas kuburan dan sebagainya Tuhan, Kau berikan kekuatan ekstra, perlindungan yang teguh untuk boleh melakukan tugasnya di tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk studi anak-anak kami Tuhan yang dalam keadaan terbatas. Kau berikan hikmat untuk boleh menguasai pelajaran yang disampaikan. Untuk semua orang-orang tua yang bekerja, yang mungkin mengalami penurunan ekonomi, income dan sebagainya Tuhan, Engkau menolong, memberkati, memberikan kecukupan. Karena di dalam salib Kristus kami boleh menerima berkat daripada Tuhan juga. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan pada kami berkat salib Kristus pada hari Jumat Agung ini. Terima kasih. Saudara-saudara, biarlah kita pulang bersama-sama dengan berkat daripada Tuhan.
kita pulang bersama-sama dengan kasih dari Allah Bapa yang begitu besar untuk kita semua. Dan anugerah yang tak terkira dari Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kita, menebus segala dosa kita di atas kayu salib pada hari Jumat Agung ini. Dan kuat kuasa karena persekutuan dengan Roh Kudus yang dicurahkannya kepada orang-orang yang percaya, sehingga kita semua boleh menerima kelahiran baru, hidup yang baru di dalam Tuhan. Hadirat Tuhan berkuasa di dalam hidup kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin.